Lo pernah mikir nggak di satu momen lo lagi diam, terus tiba-tiba nanya ke diri sendiri, "Gua bisa sukses nggak ya?" Bukan sekadar kepikiran iseng, tapi benar-benar nanya dari dalam kepala lo sendiri. Dan anehnya semakin lo mikir, semakin lo sadar kalau hidup ini nggak sesimpel kerja dapat uang selesai. Ada yang beda, ada yang nggak kelihatan. Dan ternyata ada lo tanda-tanda orang yang bakal sukses atau minimal orang yang aman di masa tuanya. Bukan dari muka, bukan dari omongan, bahkan bukan dari seberapa kaya dia sekarang. Tapi dari cara dia mikir, cara dia ngerasa, dan cara dia ngejalanin hidupnya. Gua udah rangkum, dan ini jadi 5 tanda yang jarang orang sadar. Sekarang pertanyaannya simple. Lo punya salah satu dari tanda ini? Atau lo masih jalan tanpa arah sampai sekarang? Tanda nomor 1, sharing insecure di tongkrongan. Kalau lo sering ngerasa minder, ngerasa nggak nyambung, ngerasa gue kayaknya beda sendiri di tongkrongan ini, jangan buru-buru nganggep itu kelemahan. Bisa jadi itu tanda pertama kalau otak lo udah mulai naik level. Karena orang yang bakal jadi besar jarang banget merasa nyaman di lingkungan yang kecil. Lo duduk di tongkrongan, mereka ketawa soal receh, bahas gosip, bahas orang lain, ketawa tanpa arah. Sementara lo ikut ketawa, tapi kosong. Lo diem, tapi kepala lo jalan. Lo mulai mikir masa hidup gue cuma gini doang. Dan di situ rasa insecure mulai muncul. Lo ngerasa aneh, lo ngerasa nggak cocok, lo ngerasa kayak orang asing di tempat yang dulu lo anggap rumah. Dan itu nyakitin. Karena manusia pada dasarnya pengen diterima. Tapi di sisi lain ada sesuatu dalam diri lo yang nolak untuk ikut tenggelam. Itu konflik. Dan kebanyakan orang nggak kuat sama konflik itu. Mereka akhirnya milih satu hal, ikut arus. Mereka paksa diri mereka buat ketawa di hal yang sama, ngobrol hal yang sama, hidup dengan standar yang sama. Kenapa? Karena lebih gampang diterima daripada jadi berbeda. Tapi lo mulai nggak bisa. Semakin lo paksa, semakin lo ngerasa capek. Karena jauh di dalam diri lo tahu, gue nggak diciptakan buat hidup kayak gini. Dan di titik itu, insecure lo bukan lagi soal kurang percaya diri. Tapi tanda kalau standar hidup lo mulai naik. Lo mulai sadar kalau waktu itu mahal. Lo mulai ngerasa kalau obrolan kosong itu buang-buang hidup. Lo mulai mikir tentang uang, masa depan, arah hidup saat orang lain masih sibuk cari hiburan. Makanya lo jadi kelihatan aneh. Dan orang-orang mulai ngerasa lo berubah. Mereka bilang lo sekarang beda ya, lo jadi sombong ya, lo jarang nongkrong, padahal kenyataannya lo bukan sombong. Lo cuma mulai sadar. Dan kesadaran itu mahal. Gak semua orang punya. Makanya banyak orang lebih milih tetap bodoh daripada merasa sendirian. Karena sadar, itu sepi. Dan di fase ini lo bakal ngerasa kehilangan banyak hal. Temen mulai menjauh, lingkungan mulai beda, kebiasaan lama mulai lo tinggalin. Dan itu bikin lo makin insecure. Lo ngerasa gue ini sebenarnya siapa sih sekarang? Ini fase paling berbahaya. Karena di sini lo bisa balik jadi versi lama lo atau lanjut jadi versi yang lebih tinggi. Dan kebanyakan orang gagal di sini. Mereka nggak tahan sepi, mereka nggak tahan beda. Akhirnya mereka balik lagi ke tongkrongan yang sama, ke pola hidup yang sama, ke masa depan yang sama. Sementara orang yang benar-benar jadi besar, mereka tahan jadi aneh, mereka tahan jadi beda. Mereka tahan dianggap berubah. Karena mereka tahu lebih baik kehilangan tongkrongan daripada kehilangan masa depan. Sekarang gue tanya ke lo, saat lo duduk di tongkrongan dan lo ngerasa kosong, itu karena lo lemah? Atau karena lo udah nggak cocok lagi di level itu? Jujur sama diri lo sendiri. Karena kalau lo berani ngaku, maka selamat. Lo lagi ada di titik yang jarang orang sampai. Titik di mana lo mulai sadar kalau hidup lo harus naik. Tapi ingat, insecure itu cuma sinyal, bukan tujuan. Kalau lo cuma ngerasa beda, tapi nggak ngapa-ngapain, maka lo cuma jadi orang aneh, tanpa arah. Tapi kalau lo pakai rasa itu buat belajar lebih banyak, buat kerja lebih keras, buat ningkatin value diri lo, maka insecure itu berubah jadi senjata. Senjata yang bakal dorong lo keluar dari hidup rata-rata. Jadi berhenti mikir kenapa gue nggak cocok di tongkrongan ini. Ganti pertanyaannya jadi,
Apa yang harus gue lakuin biar gue naik level dari tempat ini? Karena realitanya sederhana. Orang kaya masa depan bukan orang yang paling nyaman di tongkrongan, tapi orang yang punya keberanian untuk ninggalin tempat yang udah nggak bikin dia berkembang. Tanda no 2, lo mulai nggak betah ngabisin uang buat hal nggak jelas. Kalau sekarang lo mulai ngerasa sayang tiap keluar uang, bukan pelit, tak mikir. Ini penting nggak sih? Ini bikin gue naik atau cuma bikin gue senang sebentar? Itu bukan kebiasaan orang miskin. Itu bibit cara pikir orang kaya. Karena orang biasa ngelihat uang sebagai alat buat senang-senang. Tapi orang yang bakal jadi besar, mulai ngelihat uang sebagai alat buat naik level. Bedanya tipis, tapi dampaknya brutal. Lo mulai ngerasa aneh, temen-temen lo beli ini itu, nongkrong mahal, flexing, pamer. Sementara lo mikir 2 kali. Bukan karena lo nggak punya, tapi karena lo mulai ngerti satu hal. Setiap uang punya harga yang lebih besar dari nominalnya. Itu harga waktu, harga tenaga, harga kesempatan. Dan kebanyakan orang nggak sadar itu. Mereka kerja capek, dapat uang, lalu dibakar buat validasi. Beli biar dipuji, bayar biar dianggap. Keluar duit biar nggak dibilang nggak asik. Lucu. Hidup dikontrol omongan orang sampai dompet sendiri jadi korban. Dan lo mulai muak sama itu. Lo mulai ngerasa, ngapain gue keluar uang cuma buat kelihatan hidup? Ngapain gue capek kerja kalau ujungnya habis buat hal bodoh? Di titik ini, lo mulai berubah. Pelan-pelan lo berhenti beli hal yang gak ada value. Lo lebih pilih belajar, lebih pilih nabung, lebih pilih muter uang daripada sekadar habisin. Dan di sini, orang lain mulai salah paham. Mereka bilang lo pelit, mereka bilang lo berubah, mereka bilang lo gak seru lagi. Padahal kenyataannya, lo cuma berhenti jadi bodoh. Karena realitanya keras. Orang miskin beli untuk terlihat. Orang kaya beli untuk berkembang. Orang miskin kejar gengsi. Orang kaya kejar value. Dan lo sekarang lagi di tengah-tengah dua dunia itu. Makanya lo ngerasa asing. Lo belum kaya, tapi cara pikir lo udah nggak cocok sama yang lama. Dan itu bikin lo sendirian. Sekarang gue kasih lo fakta yang orang lain nggak mau denger. Setiap kali lo ngabisin uang buat hal nggak penting, lo lagi menjauh dari hidup yang lo pengen. Dan setiap kali lo tahan diri, lo lagi bangun masa depan yang lebih besar. Masalahnya nahan itu nggak enak. Lo harus nolak ajakan, lo harus kelihatan beda, lo harus siap dibilang aneh. Dan kebanyakan orang nggak kuat di situ. Mereka lebih milih diterima daripada berkembang. Makanya mereka tetap di level yang sama, bertahun-tahun. Sementara orang yang bakal naik, mereka tahan. Mereka tahan nggak ikut-ikutan, mereka tahan nggak pamer. Mereka tahan hidup di bawah standar sekarang, demi standar yang jauh lebih tinggi nanti. Karena mereka ngerti satu hal, lebih baik kelihatan biasa sekarang, daripada tetap biasa seumur hidup. Jadi kalau sekarang lo mulai ngerasa gue nggak enjoy lagi ngabisin uang sembarangan, jangan lawan itu. Itu bukan kehilangan kesenangan, itu tanda lo mulai naik level dalam cara berpikir. Tinggal satu pertanyaan penting. Lo mau konsisten di jalur ini, atau balik lagi jadi orang yang hidupnya dikontrol nafsu sesaat? Karena keputusan kecil itu yang bakal nentuin lo tetap jadi penonton atau jadi pemain di hidup lo sendiri. Tanda no 3, lo mulai kecanduan belajar. Tapi diam-diam denger ini, kalau sekarang lo lebih sering mikir daripada ngomong, lebih sering belajar daripada pamer, lebih sering diem, tapi otak lo berisik, itu bukan aneh, itu tanda lo lagi berubah jadi berbahaya. Karena orang biasa butuh dilihat pintar. Tapi orang yang bakal jadi besar, sibuk jadi pintar tanpa perlu dilihat. Lo mulai beda. Saat orang lain sibuk update status, lo sibuk upgrade diri. Saat orang lain kejar validasi, lo kejar informasi. Saat orang lain bangga kelihatan hebat, lo malah ngerasa masih kurang. Dan itu bikin lo kelihatan nggak menonjol. Padahal justru disitulah kekuatan lo. Karena dunia ini nggak dibangun sama orang yang paling banyak bicara, tapi sama orang yang paling banyak ngerti tanpa banyak suara. Lo mulai ngerasa aneh sama diri sendiri, ngapain gue nonton hal yang nggak nambah apa-apa, ngapain gue ngobrol kosong berjam-jam.
Ngapain gue pamer sesuatu yang bahkan belum seberapa? Dan pelan, lo menarik diri. Lo menarik diri, bukan karena lo antisosial, tapi karena lo mulai selektif. Selektif sama waktu, selektif sama energi, selektif sama apa yang lo masukin kepala lo. Dan itu mahal. Karena di fase ini lo bakal sering kelihatan hilang. Temen lo bilang, lo kemana aja sih, jarang kelihatan sekarang. Padahal kenyataannya lo lagi bangun sesuatu yang mereka nggak lihat. Lo lagi investasi bukan di luar, tapi di dalam diri lo sendiri. Dan ini yang kebanyakan orang gagal pahami. Ilmu itu nggak langsung kelihatan hasilnya. Nggak kayak flexing, nggak kayak beli barang, nggak kayak pamer pencapaian. Belajar itu sepi, nggak ada tepuk tangan, nggak ada pujian, nggak ada validasi instan. Makanya banyak orang berhenti. Mereka ngerasa, ngapain gue capek belajar kalau nggak ada yang lihat. Itu mental miskin. Karena orang yang bakal jadi besar nggak butuh dilihat saat proses. Mereka fokus sampai hasilnya yang bicara. Dan saat itu terjadi, semua orang baru sadar, ternyata dia dari dulu serius. Tapi mereka nggak lihat berapa malam lo habisin buat belajar, berapa kali lo gagal paham, berapa kali lo ulang dari nol. Semua itu lo lakuin sendirian. Dan disitulah lo dibentuk. Sekarang gue kasih tamparan realita, kalau lo masih butuh dipuji buat belajar, lo nggak akan pernah jauh. Kalau lo masih butuh dilihat buat berkembang, lo bakal berhenti di tengah jalan. Karena dunia nyata nggak peduli sama usaha lo, dia cuma peduli hasil. Dan hasil itu dibangun dari kebiasaan yang nggak kelihatan. Jadi kalau sekarang lo lebih sering belajar diam-diam, lebih sering mikir sendiri, lebih sering upgrade diri tanpa banyak cerita, jangan berhenti. Itu tanda kuat kalau lo lagi masuk ke jalur yang beda dari kebanyakan orang. Belajar tanpa aksi itu ilusi. Lo bisa tahu banyak, tapi tetap nggak jadi apa-apa. Jadi jangan cuma isi kepala. Mulai gerak, praktek, uji, gagal, ulang lagi. Karena orang yang bakal kaya bukan yang paling banyak tahu, tapi yang paling sering ngejalanin apa yang dia tahu. Dan kalau lo bisa jaga ini, diam saat belajar, ganas saat bertindak. Maka suatu hari nanti, orang-orang yang dulu nganggap lo biasa aja bakal kaget karena lo berubah jadi sesuatu yang mereka nggak pernah duga. Tanda 4, lo mulai ngerasa waktu itu lebih mahal daripada uang. Dengar ini pelan-pelan, kalau sekarang lo mulai ngerasa 24 jam itu kurang, kalau lo mulai kesel tiap waktu kebuang sia-sia, kalau lo mulai mikir, anjir tadi gua ngapain aja seharian, itu bukan overthinking, itu tanda lo mulai sadar nilai hidup lo sendiri. Karena orang biasa nganggap waktu itu gratis. Mereka bangun tanpa arah, jalan tanpa tujuan, habisin jam demi jam tanpa rasa bersalah. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti satu hal paling kejam dalam hidup. Waktu itu nggak bisa dibeli balik. Uang bisa dicari lagi, kesempatan bisa datang lagi. Tapi waktu yang udah lewat, hilang. Selamanya. Dan lo mulai ngerasa itu. Makanya sekarang hal kecil mulai ganggu lo. Ngobrol nggak jelas terlalu lama, bikin risih. Scroll tanpa tujuan, bikin kosong. Nongkrong tanpa arah, bikin capek. Padahal dulu, lo santai aja. Lo bisa habisin waktu berjam-jam tanpa mikir apa-apa. Tapi sekarang, ada suara di kepala lo yang terus ngomong, ini ngapain sih? Ini bikin gue maju nggak? Ini worth it nggak buat hidup gue? Dan suara itu nggak bisa lo matiin lagi. Selamat. Itu kesadaran. Dan kesadaran itu mahal banget. Karena di titik ini, lo mulai berhenti hidup asal jalan. Lo mulai ukur semuanya. Bukan cuma uang, tapi waktu. Lo mulai ngerti, kalau 1 jam lo hari ini bisa jadi beda antara lo tetap miskin atau mulai naik. Dan ini yang bikin lo makin beda dari lingkungan lo. Karena saat orang lain santai, lo gelisah. Saat orang lain nunda, lo kepikiran. Saat orang lain buang waktu, lo ngerasa rugi. Dan itu bikin lo kelihatan gak santai. Padahal kenyataannya, lo bukan gak santai. Lo cuma gak mau hidup sia-sia. Tapi hati-hati, di fase ini ada jebakan juga. Lo bisa jadi terlalu mikir, tapi gak gerak. Lo bisa sibuk, ngerasa waktu berharga, tapi gak benar-benar memanfaatkannya. Dan itu sama aja bohong. Karena sadar waktu mahal, tapi tetap gak ngapa-ngapain. Itu bukan kesadaran, itu penyesalan yang ditunda. Jadi kalau sekarang lo udah ngerasa waktu itu penting, jangan berhenti di situ, naikin levelnya.
Mulai atur hidup lo. Mulai pilih mana yang harus lo kejar, mana yang harus lo buang. Mulai berani bilang enggak ke hal-hal yang cuma buang waktu lo. Karena setiap iya ke hal nggak penting, itu berarti tidak ke masa depan lo. Dan itu kejam. Sekarang bayangin ini, kalau lo terus hidup kayak sekarang, dan 5 tahun ke depan lo nggak berubah. Apakah lo bakal bangga sama cara lo pakai waktu hari ini? Atau lo bakal nyesel? Jawab jujur. Karena orang yang bakal jadi kaya bukan yang punya waktu lebih banyak, tapi yang lebih kejam dalam menggunakannya. Mereka motong distraksi, mereka buang hal nggak penting, mereka fokus ke hal yang ngasih hasil. Dan kalau lo udah sampai di fase ini di mana lo mulai sadar waktu lebih mahal dari uang, maka satu langkah lagi, lo udah beda jauh dari kebanyakan orang. Tinggal satu hal, lo pakai kesadaran itu atau lo sia-siakan juga. Karena ironinya, banyak orang sadar waktu itu mahal, tapi tetap menghabiskannya dengan cara yang sama. Tanda nomor 5, lo mulai kepikiran masa depan, sampai kadang ngerasa takut sendiri. Dengar ini terakhir, kalau sekarang lo sering tiba-tiba diem, mikir jauh ke depan, mikir hidup lo 5-10 tahun lagi, sampai kadang lo ngerasa takut sendiri, itu bukan kelemahan. Itu tanda lo udah mulai bangun dari hidup yang asal jalan. Karena orang kebanyakan nggak mikir-mikir sejauh itu. Mereka hidup hari ini, besok ya dipikir besok. Masa depan, nanti aja. Makanya hidup mereka berakhir nanti aja, nggak pernah siap, nggak pernah matang, nggak pernah benar-benar jadi apa-apa. Tapi lo mulai gelisah, lo mulai mikir, kalau gue terus kayak gini, gue jadi apa? Kalau gue gagal, hidup gue hancur nggak? Kalau gue salah langkah, gue bisa bangkit nggak? Dan pikiran itu berat, nggak enak, nggak nyaman. Bahkan kadang bikin lo overthinking. Tapi justru disitulah lo beda dari kebanyakan orang. Karena lo berani mikir sesuatu yang orang lain hindari. Masa depan. Dan jujur aja, masa depan itu serem. Nggak pasti, nggak jelas, penuh risiko. Makanya banyak orang milih buat nggak mikirin itu sama sekali. Lebih gampang hidup santai daripada mikir tanggung jawab besar. Tapi lo nggak bisa lagi. Karena sekali lo sadar, lo nggak bisa pura-pura bodoh lagi. Dan itu bikin lo sering ngerasa sendirian. Orang lain santai, lo kepikiran. Orang lain ketawa, lo mikir langkah berikutnya. Orang lain sibuk hari ini, lo sibuk nyiapin masa depan. Dan itu capek. Karena lo kayak hidup di dua dunia. Dunia sekarang dan dunia yang belum terjadi. Tapi denger ini baik-baik, kalau lo berhenti dirasa takut, maka lo bakal jadi orang yang cemas. Tanpa hasil. Lo mikir banyak, tapi nggak jalan. Lo takut gagal, akhirnya nggak mulai. Dan itu lebih parah. Karena lo sadar, tapi lo lumpuh. Itu neraka. Makanya lo harus naik satu level lagi. Ubah takut itu jadi arah. Ubah overthinking itu jadi rencana. Ubah kekhawatiran itu jadi aksi. Karena orang yang bakal jadi kaya bukan yang gak takut. Tapi yang tetap jalan walaupun takut. Mereka mikir masa depan, tapi bukan buat panik. Mereka pakai itu buat nyusun langkah. Buat ngatur strategi. Buat nyiapin diri. Dan itu bedanya besar. Sekarang gue tanya terakhir ke lo. Saat lo mikirin masa depan, lo cuma takut atau lo mulai bergerak? Karena kalau lo cuma takut, lo bakal habis dimakan pikiran lo sendiri. Tapi kalau lo bergerak, walaupun kecil, walaupun pelan, maka semua ketakutan itu pelan-pelan berubah jadi kekuatan. Dan disitulah orang biasa berhenti. Tapi calon orang kaya mulai benar-benar hidup. Jadi kalau lo ngerasa 5 tanda ini ada di diri lo, jangan bangga dulu. Ini bukan jaminan lo bakal jadi kaya. Ini cuma tanda lo punya potensi. Sisanya tergantung keputusan lo. Lo mau tetap jadi orang yang sadar tapi nggak berubah, atau jadi orang yang benar-benar naik dan ninggalin hidup lamanya. Karena pada akhirnya bukan tantis nontuin hidup, tapi I understand syarki sudah grades.